Baik, jadi di video kali ini kami akan menceritakan tentang hubungan interpersonal kami. Mulai dari saya, sahabat saya ini namanya Ataya Hana Mumtazah, tapi biasanya saya panggilnya Hana. Hana ini lahirnya di Jakarta, tanggalnya itu 17 Juli tahun 2004. 2004 kan ya? Dan juga sekarang ini eh, Hana ini berdomisilinya di Kota Tangerang, tepatnya di dekat BSD. Dan dulu ada satu cerita, Hana ini pernah kasih tahu ke saya kalau misalnya dulu tuh dia itu tuh pengen eh, pergi ke kampus, tapi karena terlalu jauh makanya dia lebih milih buat pakai ojek online buat sampai ke kampus. Tapi itu kan juga makan biaya terlalu banyak. Makanya saya waktu itu juga ingat jelas kalau misalnya saya coba kasih solusi yang terbaik buat dia, yaitu coba naik sepeda motor buat ya ngehemat biaya lah buat ngebeban ngurangin bebannya si Hana ini. Dan juga waktu itu saya juga ingat kalau saya juga kasih tahu arahnya kemana buat biasa tempat parkir motor yang biasa saya pakai, dan itu juga ya lumayan lumayan aman lah. Ya, jadi kesan pertama saya kepada Hana itu tuh gimana ya? Awalnya saya itu ingat gimana dulu saya mandangnya itu tuh kayak Hana itu sifatnya pemalu banget buat ketemu sama orang asing. Terutama saya kan, apalagi kan awal itu kan sebenarnya kita kan cuman ketemu itu cuman dari tugasnya communication science, di mana kita itu tuh harus ya terpaksa buat berinteraksi. Dan dari situ juga saya juga sadar gimana Hana itu tuh bener-bener pasif. Karena emang maunya tuh biarin saya yang mulai konversasi kepadanya. Tapi setelah itu ya, setelah kenal dekat dengan Hana ya, saya lihat Hana jadi sebagai orang yang cukup ceria lah dan seru banget kalau buat dijak ngobrol. Tapi biasanya tuh kalau yang saya perhatiin, Hana itu tuh butuh jangka waktu yang cukup lama sih buat terbiasa sama orang lain atau lingkungan asing buat dia. Dan juga karena dari tugas communication science yang dikasih sama Pak Yeri ini, makanya saya bisa jadi lebih dekat sama Hana, paham juga sama karakteristik sama, atau perilakunya Hana. Contohnya gimana kita itu tuh semenjak week pertama kita jadi ya sering ngechat dan juga sering ngarahin atau ngejelasin cara ngerjain tugas yang benar tanpa ngasih ya contekan atau nggak plagiarisme. Buat hobi atau kebiasaannya Hana itu tuh apa ya? Oh, Hana itu biasanya sukanya itu tuh sama kayak karya-karya visual, contohnya kayak sinematografi, terus fotografi, ya semacam itulah. Dan saya kan juga follow akun sosial medianya Hana. Itu juga Hana juga mewarnain akun-akunnya sama karya-karya hobinya. Kayak waktu itu saya ingat ada satu cerita di mana Hana sempat bawa apa sih gawai kamera punya dia itu, kameranya oh canggih pak. Itu saya benar-benar kagum sih karena Hana sempat bawa itu, dan juga saya sempat bertanya-tanya. Dan saya juga ingat waktu itu Hana sempat bawa kameranya buat kegiatan UKM yang bakal diselenggarain pas hari itu. Dan terus apa lagi ya? Oh, dan alasannya Hana pilih eh, program studi jurnalistik itu tuh karena ya mungkin karena hobinya dia juga, karena kan dia kan suka sinematografi atau videografi, dan juga jurnalistik kan juga mengarah ke situ. Dan juga waktu itu saya juga sempat bertanya kepada Hana kalau misalnya waktu itu kalau nggak salah ya pas zaman SMA Hana sempat milih ekstrakurikuler jurnalistik, makanya emang udah tujuannya Hana buat masuk ke program studi jurnalistik.
di masa perkuliahan. Dan setelah itu persamaan-persamaan yang saya temukan dengan Hana itu tuh gimana kita itu tuh punya kepribadian yang ya relatif sama lah. Contohnya gimana kita berdua itu tuh lumayan susah dan ya butuh proses terbiasa yang relatif lama buat terbiasa sama orang lain atau nggak lingkungan baru. Terus juga tuh persamaan selain itu tuh Hana suka dengerin lagu-lagu karyanya Jeremy Zucker. Dulu saya waktu SMA sering ya lumayan tahu lah tentang lagu-lagunya Jeremy Zucker dan juga topik saya sama Ana ya lumayan lancar karena ada persamaan yang ya something that we share in common. Dan selain itu kelebihan yang ada di Hana itu tuh gimana Hana bisa nerima siapapun sebagai teman tanpa mandang lawan jenis kan, dan juga budaya saya karena saya budayanya emang saya nggak dibesarkan di Jawa Barat atau nggak di Jakarta, saya dibesarnya di Jawa Tengah. Dan terus selain itu Hana juga bijak, nggak sombong, sebagai temen atau sahabat ya bagus lah, mantep lah buat Hana. Dan juga Hana orangnya bener-bener bisa ngebantu orang ya sesuai yang diharapkan ya gitu aja sih kalau menurut saya buat Hana. Lanjut. Oke, sekarang giliran saya untuk menceritakan tentang Adityo. Adityo ini bernama panjang banget, Raden Mas Mario Wisnu Adityo Sastraningrat, tapi biasa dipanggil Adit. Cuma saya biasanya manggilnya Adityo karena menurut saya itu lebih cocok sama dia. Adityo ini lahir di Bekasi tanggal 15 Mei 2003. Tapi kemudian dia pindah ke Jogja saat usia 8 tahun. Alasannya karena orang tuanya pengen pindah aja ke sana. Tapi sekarang dia ini ngekos bareng kakaknya di Tangerang. Pernah waktu itu Adityo cerita tentang masa dia baru pindah ke Jogja, tentang kondisi sama perasaannya waktu itu. Dia merasa kesulitan untuk berteman karena perbedaan budaya yang ada dengan teman-temannya. Awal saya kenal Adityo ini orangnya pendiam karena dia nggak terlalu banyak ngomong di kelas. Lanjut. Saya kira dia susah buat diajak ngomong. Tapi setelah kenal dan tahu dia ini ternyata orangnya menyenangkan, suka bercanda gitu dan baik. Dia sering bantu teman-temannya di kelas dengan kemampuan yang dia bisa. Dan saya juga menyadari kalau Adityo ini ke orang asing dia emang diam-diam aja gitu. Tapi kalau ke temennya dia baru berisik. Yes, benar. lanjut. Bercandain temennya terus. Dan di sosial medianya juga dia beda lagi. Dia lebih ke yang memperlihatkan sisi percaya dirinya. Karena unggahan di sosial medianya itu semua foto dirinya. Selanjutnya Adityo ini suka serial anime sama lagu-lagu Jepang. Penyanyi yang paling dia suka namanya adalah Ado. Ini penyanyi wanita. Dia penggemar berat Ado banget. Dia suka Ado karena gaya lagunya yang diciptain. Dia nggak suka lagu romansa karena menurut dia ngebosenin. Nah, saking Adityo ini suka sama Ado, dia pakai gambar Ado buat jadi wallpaper laptop sama profile picture WhatsApp-nya. Dia bahkan punya merchandise tapi dia simpen di Jogja. Untuk serial anime yang Adityo suka atau yang dia tonton, dia pernah kasih tahu ke saya itu Attack on Titan dan JoJo. Dan karena kesukaannya dengan Jepang ini, Adityo berminat buat masuk JKV, tapi dia ragu karena takut gak bisa membagi waktu. Akhirnya dia memutuskan untuk gak join dulu.
Aditya juga pernah cerita ke saya kalau dia bisa gambar dan sebenarnya dia mau masuk jurusan DKV. Namun sayangnya dia nggak keterima. Jadi sekarang dia berada di jurusan jurnalistik. Alasannya dia memilih jurnalistik karena masih ada sedikit content creationnya di yang sama seperti di DKV. Tuh, sedih sekali bosku, tapi gak apa. Lanjut. Selanjutnya kesamaan yang saya rasa saya dengan Aditya punya itu kepribadian kami. Kami tidak terlalu bisa berkomunikasi dengan orang asing secara langsung, jadi butuh waktu untuk adaptasi. Dan karena itu juga saya merasa cara komunikasi kita sama, hampir sama. Jadi saya berkomunikasi dengan Aditya itu nggak harus menyesuaikan diri terlalu banyak, langsung bisa nyambung. Terus selanjutnya kesamaan yang lain itu ada selera humor kalau menurut saya. Kalau Aditya itu bercanda, saya bisa paham gitu candaannya. Saya juga terhibur. Waktu itu pernah Aditya memulai pembicaraan dengan Ya intinya kalau receh mah receh aja, sama-sama receh itu namanya. Iya sih. Ya itu. Tapi itu lucu beneran. Lanjut. Ya itu. Saat itu lucu beneran. Bisa mencairkan suasana dan saya juga bisa mengikuti dengan menggunakan bahasa Jaksel, tapi nggak sejaksel itu. Bahasa Jaksel Aditya. Lanjut. Selanjutnya kelebihan yang dimiliki oleh Aditya yang paling menonjol adalah dia suka menolong orang. Dia sering banget bantuin orang, bantuin teman-temannya, biasanya buat ngerjain tugas. Ke saya sendiri, dia sering bantu ngejelasin bagaimana cara mengerjakan suatu tugas. Dan itu sampai saya paham. Dia juga sering banget nawarin bantuan ke teman-temannya gitu. Ada yang butuh bantuan apa atau gimana, pokoknya dia nawarin. Terus dia juga asik diajak buat ngobrol. Mungkin orang-orang yang nggak kenal nggak bisa ngeliat itu ya. Tapi kalau misalnya udah kenal Aditya orangnya asik banget. Selanjutnya dia juga tanggung jawab dan bisa diandalkan kapan aja. Segitu aja dari saya. Oke, segitu aja dari kami. Terima kasih sudah menonton. Kenapa nggak ngomong terima kasih 2 kali coba? Udah. Selesai.